Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Nasir dengan NIM H051221-059. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Implementasi Peta Kendali Neurosophic Binomial Distribution pada data kunjungan pelanggan di Grafari, di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Erna Tri Herdiani, SSI MSI. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pokok pembahasan pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi digital yang pesat serta persaingan yang semakin ketat di industri telekomunikasi menuntut perusahaan untuk memberikan layanan yang cepat, efisien, dan konsisten. Dalam industri jasa, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh produk yang ditawarkan, tetapi juga oleh pengalaman pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Menurut Kelvin, kualitas pelayanan tercermin melalui dimensi reliability dan responsiveness, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan secara tepat, stabil, dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Karena pelayanan berlangsung secara berulang dan kontinu, maka kualitas layanan perlu dipantau sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan hanya dievaluasi pada satu waktu tertentu. Pendekatan yang relevan untuk memantau kualitas layanan secara berkelanjutan adalah Statistical Process Control atau SPC. SPC merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengendalikan dan memonitor kestabilan suatu proses melalui analisis variasi data. Dalam SPC, variasi proses dibedakan menjadi variasi alami atau common cause dan variasi akibat faktor khusus khusus atau assignable cause. Pembeda ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan perbaikan proses, karena hanya variasi akibat faktor khusus yang mengindikasikan adanya masalah yang perlu ditindaklanjuti. Penerapan SPC di Indonesia juga semakin meluas karena prinsipnya sesuai untuk proses berulang pada berbagai sektor, sehingga dapat digunakan sebagai sistem pemantauan kualitas berbasis data. Salah satu alat utama dalam SPC adalah peta kendali atau control chart yang digunakan untuk mengevaluasi kestabilan proses secara statistik dari waktu ke waktu. Peta kendali menampilkan garis pusat proses serta batas kendali atas dan batas kendali bawah sebagai acuan pengambilan keputusan. Data atribut dalam SPC umumnya dipantau menggunakan peta kendali P atau P-chart untuk mengevaluasi proporsi kejadian yang tidak sesuai pada setiap proyek. Melalui peta kendali P, perusahaan dapat memperoleh sinyal dini apabila terjadi penyimpangan proses, sehingga tindak korektif dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Dalam konteks Grafari Telkomsel sebagai pusat layanan pelanggan, kestabilan proses pelayanan dapat diamati melalui data kunjungan pelanggan yang datang dan dilayani pada setiap proyek. Kinerja pelayanan direpresentasikan oleh jumlah kunjungan yang dilayani dan jumlah kunjungan yang dilayani dan tercatat sistem. Namun, pada praktiknya proses pelayanan dan pencatatan data mengandung unsur ketidakpastian. Sebagai contoh, jumlah kunjungan yang dilayani tidak sama dengan jumlah kunjungan yang dilayani dan tercatat oleh sistem. Hal ini diakibatkan oleh gagal upload, kemudian masalah jaringan, dan kesalahan pencatatan oleh petugas atau human error. Ketidakpastian ini menyebabkan parameter proses, khususnya peluang keberhasilan pencatatan, tidak dapat diketahui secara pasti dan berpotensi memengaruhi ketepatan batas kendali dalam pemantauan proses layanan. Berbagai penelitian terdahulu telah menerapkan peta kendali atribut, khususnya peta kendali P, dalam pengendalian kualitas produk dan layanan. Praswari DKK tahun 2025 menunjukkan bahwa peta kendali P efektif digunakan untuk memantau proporsi kejadian pada proses yang berulang. Lutfa tahun 2028, Lutfa tahun 2018 mengembangkan peta kendali P dengan pendekatan Bayesian dan menunjukkan peningkatan sensitivitas dalam mendeteksi kondisi out of control. Pengembangan lain dilakukan melalui pendekatan fuzzy oleh Putri dan Axioma tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa peta kendali dengan pengembangan fuzzy mampu menangkap lebih banyak sinyal ketidakterkendalian dibandingkan peta kendali klasik pada kondisi data yang mengandung kategori cacat lebih daripada satu.
Seiring dengan perkembangan tersebut, pendekatan neurosopik statistik mulai diperkenalkan untuk mengakomodasi unsur ketidakpastian atau indeterminis dalam pemodelan statistik. Wibawati DKK tahun 2022 menerapkan konsep neurosopik pada pengendalian kualitas dan menunjukkan keunggulan pendekatan neurosopik dalam memodelkan ketidakpastian pada data variabel atau data kontinu. Selanjutnya, Aslam tahun 2025 mengembangkan konsep neurosopik binomial distribution sebagai perluasan dari distribusi binomial klasik dengan memasukkan unsur ketidakpastian pada parameter proses. Meskipun demikian, pengembangan NBD masih bersifat metodologis dan belum banyak diimplementasikan secara langsung pada peta kendali atribut, khususnya peta kendali P. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam pengembangan peta kendali atribut berbasis neurosopik. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema implementasi peta kendali neurosopik binomial distribution pada data kunjungan pelanggan di Grapari dengan mempertimbangkan ketidakpastian pada parameter proses. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT Telkom Indonesia, yaitu data kunjungan Grapari Mall Panakukang Makassar periode Maret hingga November tahun 2025. Selanjutnya, penelitian ini hanya fokus pada penerapan peta kendali neurosopik binomial distribution dengan menggunakan interval ketidakpastian atau indeterminis sebagai berikut. Kemudian tujuan penelitian ini, yang pertama membentuk peta kendali neurosopik binomial distribution, yang kedua menerapkan peta kendali neurosopik binomial distribution pada data kunjungan Grapari Mall Panakukang Makassar, yang ketiga mengevaluasi kinerja peta kendali neurosopik binomial distribution melalui nilai average rank length atau ARL. Adapun manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pengendalian kualitas statistik dengan pendekatan distribusi binomial pada peta kendali neurosopik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi dalam menerapkan peta kendali neurosopik negatif binomial distribution. Adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengendalian kualitas statistik, distribusi binomial, kemudian konsep neurosopik, selanjutnya konsep neurosopik binomial distribution, kemudian average rank length atau ARL, kemudian peta kendali NBD, dan yang terakhir yaitu Grapari. Adapun pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari PT Telkom Indonesia, di mana data tersebut berupa jumlah kunjungan pelanggan yang dilayani, serta yang terekam di Grapari Mall Panakukang Makassar setiap minggunya pada periode Maret hingga November tahun 2025, sehingga diperoleh sebanyak 36 observasi. Adapun variabel pada penelitian ini, yaitu kunjungan yang dilayani dan terekam sebagai X, dan kunjungan yang dilayani sebagai N. Metode analisis yang digunakan, yang pertama yaitu pengumpulan data dan menentukan variabel penelitian, di mana data diperoleh dari sumber instansi atau objek penelitian berupa data atribut pada setiap periode pengamatan. Yang kedua, menghitung proporsi catat neurosopik setiap periode. Yang ketiga, membangun model neurosopik binomial distribution atau NBD. Yang keempat, menentukan parameter proses neurosopik fase in control. Yang kelima, membentuk peta kendali neurosopik binomial distribution sekaligus memvisualisasikannya. Yang keenam, menentukan status proses atau aturan sinyal. Yang ketujuh, menghitung nilai in control average rank length atau ICARL dan out of control average rank length atau OCRL pada peta kendali NBD menggunakan simulasi Monte Carlo. Yang kedelapan, menarik kesimpulan dari hasil pembahasan. Selanjutnya, daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.